tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Yang ada mencatat doa dalam sholat. Itu makanya kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Banyak ibu-ibu bertengkar sama suaminya langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu. Wah, baru bikin gambar lope-lope pecah. Allahu Akbar, Allah. Langsung ada duda di bawahnya menulis, langsung dia tulis sabar sayang. Ini awal perselingkuhan. Makanya hati-hati. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, kemudian komunikasi langsung dengan Allah. Jangan berdoa di luar sholat kalau hal itu penting. Kenapa sholat kita dikasih? Karena itu handphone, komunikasi langsung dengan Allah. Karena doa menunggu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kalau suaminya pacaran, jangan coba-coba pakai doa, langsung pakai sholat. Kalau suaminya pacaran hari Ahad, itu tidak dilapor. Berdoa baru dicatat. Hari Senin dicatat, hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ doa di store. Makanya kalau pacaran hari Senin baru berdoa, itu baru dicatat malaikat, belum dilapor. Tokoh agama, para sepuh, ketua panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin, para guru besar, para orang tua kita, para tokoh agama, para alim ulama, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah halal bihalal tidak dikenal dalam dunia Islam, utamanya negara-negara di luar Indonesia itu tidak mengenal istilah halal bihalal, karena istilah ini diperkenalkan oleh Bapak Ki Wahab Hasballah ketika Insinyur Soekarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa Indonesia beserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja. Maka Ki Wahab Hasballah, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama, menggunakan istilah halal bihalal. Dari situ awal istilah ini muncul, sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal. Makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah. Tapi jangan kita bersedih karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam. Jadi matandre marilalang makna. Sekarang dirubah sedikit. Kalimat ini kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house. Kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart. Makanya halal bihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh, meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, kemudian melembutkan yang beku. Nah, makanya kalau THR-nya belum cair, ya bisa dicairkan, ya. Dapat tahu masih ada. Tapi istilah ini kemudian kita gunakan. Kenapa kalimat halal bihalal itu dipakai kalimat ganda? Karena angka tahu manjama ilimanna, tapi dia nasi sumpung ngatinna. Halalkan dengan lahiriah, tapi harus diikuti juga dengan qalbu. Maka digandengkanlah dua kalimat saling menghalalkan, bukan lahiriah saja, tapi juga dengan qalbu. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jabat tangan, jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya. Supaya apa? Kalbu kita terkoneksi dengan orang yang kita tamani salam. Nah, sebab memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul. Ini gara-gara politik sebenarnya. Tapi ya politik yang kami matopasan na guru tapak bakal wahid biasa. Maka dia itu politik enak telu. Petu perlu, beli perlu, malah perlu.
Itu menurut Pak Bakri Wahid. Nareko politika itu tidak ditarik ke dalam akhlak. Makanya itu bahaya. Makanya mudah-mudahan nuansa Ramadan ini masih ada di bulan Syawal. Bulan ini istimewa, Pak. Kenapa? Karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari. Yang banyak orang salah paham. Nasa ni puasaan ng nasona o kaulasawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Padahal hadisnya itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dikali 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Makanya 30 kali 10 itu 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 makanya 60. Nah dalam 1 tahun itu 360 hari. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Karena nilai puasa itu yang dihitung. Ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang. Dia kira 6 hari ini sama 1 tahun. Dia nak puasa Ramadan tapi mau puasa sawal itu yang 4 tahun. Kemudian yang kedua, angkat coba istimewanya ada sholatnya. Saja bulan puasa untuk 6 hari, tapi ada sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utama. Sholat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah. Wallahi demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tanganmu. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utama ini, maka dia pasti melunasi utangnya. Yang kedua sumpahnya Rasulullah, ketika dia memiliki penyakit, pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan saja secara langsung, tapi bisa diobati secara mimpi. Maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitab Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ada anak muda di Mesir bisa diobati hanya melalui mimpi. Itu berkat sholat sunnah utama. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan pidato, atau tidak bisa memberi sambutan, suruh kerjakan sholat sunnah ini kata Nabi, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu. Sholat ini hanya dikerjakan di bulan Syawal dan itu jumlah rakaatnya adalah 8. Setiap 1 rakaat kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Kerjakan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai 8 rakaat kita membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim 70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga 70 kali. Ini sholat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah sholat Nabi bersumpah 4 kali. Nah, makanya di sini banyak merantau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Saya tadi baru tiba dari Manokwari. Pesawat tiba sore tadi jam 4 lewat langsung ke sini. Makanya saya ini sampaikan falsafah Buddhis itu ada. Dan ini luar biasa, Pak. Sebenarnya Bapak Bupati tadi itu sudah menyempurnakan kalimat. Ia pesan atau tak luar biasa. Dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam. Padahal situ kan banyak kalimat itu. Agak nasab. Rabba sifatokom malidu sifakainya mali sifarappe tasila cakatani. Kan itu istilahnya. Sita degen tas sita ja siriu menne tas siriu no. Istilahnya apa? Maka namadilu sifakainya. Kalau ada yang lalai maka beri nasihat. Rabba sifatokom, ketika ada yang jatuh maka engkau angkat dia naik. Buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan kemudian bisa bangkit kembali. Yobi di ogi ni sesa, foto mak balu, to dangkang. Nah pada ogi mak balu, biasa na podang. Nah sama soli di badu na korajo belum melihat. Kalau orang Cina tidak, dia tidak ada barangnya, agak nasang, angkat. Kenapa?
karena dia memikirkan jualan temannya. Ia neriasan korap bayi tawe patokom. Siriu mendek saling membantu, kesiriu no jangan saling menjatuhkan. Nah, makanya ini yang luar biasa Pak. Ya kuyule maka tani mas sayaro itu luar biasa. Makanya parantau itu, makanya tomotot tadi lo nalini baca-baca. Tapi baca-baca yaro tidak untuk dipakai. Maka dani angka pakai mau pakai. Agak pesan apa sulapa. Abu Bakar taton rioloku, Umar rimon riku, Ali ri atauku, Usman ri adioku, Nasaripuri Nur Muhammad. Barakat doa la ilaha illallah kumbayang. Mungkin ada yang pakai di sini. Padahal itu bukan baca-baca. Itu maknanya sangat dalam karena dia bersandar kepada sahabat Nabi. Kenapa dia mengatakan Abu Bakar tatun roloku? Apa maknanya? Abu Bakar itu as-siddiq. Maka pajok kailam kue kendro-kendro komonro pasti berhasil. Umar tato limon riku sandar di keberanian aja mulai nasabak ya kong ke masalah kolari ko demu dapi kampung mati onro ko tahan ko mati arwani de nasalay onrona. Maka itu yang disebut dengan Umar karena Umar orang yang paling berani dari sahabat Nabi. Kemudian Ali di atauku. Kenapa Utsman di sebelah kiri? Ali itu adalah punya agama yang luar biasa. Makanya palayoloi agama napa musapa warna parangi. Utsman itu simbol kekayaan. Nah, makanya pajok kay lampuwe sanre riko dia narawaran yang nenge. Kemudian palayoloi agama na pangala ta'ala murusuk napalinomo mujamajam. Itu kuncinya narekomelo kololo mengibarangka na nadikta. Tapi mega tau komelo ijoka iero na baca nanti song parana dia na hasil nasabak na kalasyan di tahu. Padahal hakikat ini makna itu makota orang tua dulu tidak mengatakan angka baca mu pakai, tapi dia mengatakan angka pakaian mu pakai. Pakaian itu bukan bacaan, tapi itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang diistilahkan kemudian masyarakat Bugis dengan sulapa apa. Dan itu kena semua. Tubuh kita juga dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada angin, dan ada tanah. 4 unsur ini kemudian masuk dalam unsur sholat. Alif, tatom, harroko, mim sujud, dal tudam. Maka ketika dia berdiri dia adalah huruf alif, ruku dia adalah huruf ha, ketika dia sujud dia adalah huruf mim, ketika dia duduk adalah huruf dal. Dan itu juga unsur penciptaan. Tapi tulisannya itu adalah Ahmad, itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Makanya adalah satu pandrita pajok kay lampuwe warani ko palayolo agama napamurusu linomo kemudian tatongan disampaikan nabi tatu sitongan. Dan inilah simbol yang selalu dipakai ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Bugis, dan itu diserap dari hadis dan ilmu tasawuf. Tapi ini mulai hilang karena dalam Islam ini kita mengenal beberapa ilmu Pak. Di sini banyak guru besar kita. Dalam Islam ini kita kaji ada ilmu hikmah. Ini yang sering saya ceramahkan karena jarang penceramah mau menyentuh ilmu hikmah. Yerotomatot Tariolo pakai istilah pamali. Pamali ini tidak masuk dalam hukum Islam, tapi dia masuk dalam kaidah ilmu hikmah. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang diambil dari ilmu maka disebut ilmu hikmah. Ilmu adalah ilmu, hikmah adalah ilmu. Tapi ketika ilmu yang didapatkan melahirkan ilmu, itu yang disebut dengan ilmu hikmah. Saya kasih contoh. Kenapa kalau kita makan dilarang melangkahi makanan? Kalau ada makanan di depan kita, tidak boleh ambil yang jauh. Biasa ada ayam di sini, ada ikan di sana. Tangan kita menyeberang kayak eskapator. Tapi orang sopen tidak begitu. Itu tidak boleh. Orang tua dulu mengatakan pamali. Kenapa? Ditemukan para ulama tasawuf bahwa siapa yang mengambil makanan, dia melangkahi makanan yang ada di depannya, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya kalau dia kecuali dia urus betul. Tapi kalau dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa melangkahi makanan, maka orang yang akan mengarahkan supaya rezeki itu datang kepadanya.
Jadi ya komelo kita sila dan murus ida leta aja terlangkahi makanan ko malaki nandre. Makanya meja-meja yang disiapkan ini enak Pak. Dari sinilah orang Bugis nareko angkat tabunna. Agar napalena dia pakai baki supaya itu bisa diputar. Ini tuh nak ada pakaian dan itu kepintaran orang tua kita dulu luar biasa. Cuma namun dia paham. Pakai skamato. Kemudian kenapa juga kita dilarang kalau perempuan makan tidak boleh membuka bibirnya? Oh ini ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu kalau makan jangan coba-coba membuka bibirnya ketika mengunyah. Rapatkan bibir, hanya rahan yang bergerak. Nanti dia buka ketika dia menyuap makanan. Laki-laki boleh terbuka, tapi hanya tidak boleh bunyi. Kenapa? Wanita yang makan dengan rapat bibirnya, hanya rahangnya yang bergerak, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Ini yang banyak orang tidak tahu. Sudah paham Bu? Kalau tidak paham saya pakai bahasa simpelnya. Kalau bibir atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Kalau masih tidak paham kelewatan betul. Saya cuma bisa ngomong sampai di situ. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Larangan-larangannya disebut dengan pamali. Makanya orang yang melanggar tidak berdosa, tapi akan berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kalau kita buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ada 21 larangan itu, dan ini yang disebut sama dulu pemali. Tidak boleh menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan biarkan jendela terbuka dan pintu sampai masuk waktu maghrib, karena jin akan masuk ke dalam rumahmu. Jangan kau gunakan kain yang kau pakai sebagai lap. Sering kan kita begitu Pak, pakai baju kemudian kacamata kabur diambil baru digosokkan. Oh itu menolak rezeki 40 hari. Ini banyak yang melakukan itu. Sudah banyak, sudah ramai ini. HP-nya kalau kameranya kabur dia gosokkan ke bajunya. Oh itu pantangan betul itu Pak. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Dan inilah yang dipelajari ulama dulu, diajarkan ke masyarakat kita, sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tidak pintar, tidak terlalu ahli, tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya. Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang karena menggunakan metode modern. Tapi upasan, ia kodalle, tania macana tahu masa padalle disugi. Ternyata pak doang ngepasugi tau. Ternyata galak nanti maka reso nasugi. Ya kini pak doang ngepasugi tau dia naga ustaz mamotor maka pelak lutuman ustaz yang nomor ceramah. Iya. Karena semua ustaz tahu doanya kayak itu. Coba tanyakan. Kadang-kala saya mah kalau ke Kalimantan ceramah ditanya sama orang sopeh itu. Bilang Pak Ustaz, doa apa dibaca supaya kita bisa kaya? Padahal yang bertanya itu sudah ada 5 mobilnya. Yang ditanya baru naik motor. Saya seandainya bilang malaikat itu kasih tahu, bilang itu yang kau tanya minta doa kaya baru naik motor. Kau sudah punya mobil, itu terbalik. Mestinya saya yang minta sama dia apa yang kau baca sehingga bisa kaya. Makanya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa. Bukan kepada siapa yang pintar. Seandainya kepintaran orang kaya, maka profesor doktor yang belajar ekonomi akan menjadi orang kaya. Tapi apa? Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka syukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu kuncinya Pak. Tapi ada kekayaan yang tidak kalah dari semua yang ada, adalah kekayaan iman. Karena iman yang kuat akan kita syukuri semua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya Pak. Bulan ini disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tadi bulan Syawal itu kalau disebut dalam bulan Islam. Tapi bulan April ini kalau dibahasakan itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan April. Bulan ini ketika air hujan turun, tak ada langsung dari langit. Jadi kalau ada hujan di bulan 4, tak ada langsung dari langit. Jangan melalui atap dengan menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai.
Kemudian bacakan doa, disebutkan dalam hadis Nabi, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi. Baca masing-masing 70 kali. Air itu ketika berubah menjadi bening seperti air aqua, maka minum selama 7 hari. Orang yang tidak punya keturunan, kata Nabi, maka bisa diberikan keturunan oleh Allah. Orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu apa penyakitnya, semua dokter sudah tidak menemukan penyakitnya, suruh minum air ini, kata Nabi, selama 7 hari. Maka ketika dia tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka kesempatan di bulan April ini, Pak, selain tadi puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah utaka, bersamaan juga adalah bulan April, adalah bulan Nisan, maka usahakan ada air hujan langsung dari langit. Bagi yang sudah berkeluarga tidak punya keturunan, itu paling bagus dipakai. Kalau ada penyakitnya tidak bisa sembuh, coba minum air ini. Itu isyaratnya langsung, dan itu sudah dibuktikan para ulama. Kita bisa temukan di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunya. Kemudian saya wasiatkan ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang hebat, karir politiknya tidak tersendat, satu kuncinya, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu kunci. Iya. Jangan katakan Pak Ustaz ini membela istri. Tidak. Kita bisa melihat tokoh besar Indonesia, orang-orang hebat yang ada di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, Pak. Kita bisa pelajari dia. Soeharto orang hebat. Saya tidak kenal beliau. Memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengaku? Dia lahir di Parepare, kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya.